Shalom saudara-saudara. Shalom. Siap menerima berkat-berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Sebelum kita mau masuk di dalam ibadah kita pagi hari ini, mari kita mau terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau berkati hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, buat pekerjaan, buat keluarga yang Kau berikan dalam hidup kami. Semuanya Tuhan, Kau berikan yang terbaik. Terima kasih ya Yesusku. Pagi hari ini kami akan menaikkan pujian penyembahan kami sebagai bentuk cinta kasih kami kepadamu Tuhan. Bertaktalah di atas pujian penyembahan kami. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Kami percaya kepadamu Tuhan. Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Amin. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Saudara, lagu ini lagu lama ya. Tetapi saya rindu menaikkan pujian lagu ini ketika di Adijasa ya. Lagu ini dinaikkan di malam penghiburan Bapak Gembala kita dipanggil Tuhan. Dan saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa ketika lagu ini dinaikkan. Padahal waktu itu di ruangan-ruangan yang lain itu juga mereka ada dari agama Buddha mungkin ya. Mereka juga menaikkan doa-doanya. Tetapi pada saat lagu ini dinaikkan, saya merasa cuman lagu ini yang terdengar di telinga saya. Dan saya melihat semua jemaat Tuhan waktu itu menaikkan pujian ini, rasa-rasanya malaikat Tuhan ikut bernyanyi. Amin saudaraku, saya rindu juga pagi hari ini kita merasakan hadirat Tuhan yang sama seperti waktu itu. Mari kita dengan lebih sungguh-sungguh menaikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu,
Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya kepadamu. Oh, amin Yesus. Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mari kita mau sama-sama bangkit berdiri. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku hanya kepadamu Yesus, penyembahan kami. Berikan penghormatan yang terbaik kepada Allah-Mu Yesus. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Berikan kemuliaan bagi Yesus Allah kita. Haleluya. Mari beri salam ke kanan kiri saudara kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah
terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kita nyatakan kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkat kemenangan. Engkau Tuhan tersayang dan memerintah untuk Selamanya. terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Amin. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkat kemenangan. Tuhan dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia, menghancurkan kudus dan membebaskan. Engkaulah Raja, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan tersayang dan memerintah untuk selamanya. Amin, amin. Haleluya. Mari bersemangat memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang berkata.
Kami dari pihak keluarga mengucapkan terima kasih buat jemaat Tuhan yang telah hadir baik di dalam acara tutup peti ya, malam penghiburan, juga sampai di pemakaman. Jemaat Tuhan ini luar biasa ya, setia semua ya, dan cinta kepada gembalanya. Amin, saudara. Saudara, saya ingin menyaksikan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami sebagai keluarga Bapak Gembala ya. Pada saat Bapak Gembala kritis ya, waktu itu dia masih setengah sadar dan masih bisa bicara. Dia menyuruh memanggil kita semua, anak, menantu, cucu ya, semua ditumpangi tangan, didoakan ya, termasuk Saudara Tiongking ya, waktu itu juga hadir dan didoakan. Saudara, saya merasa terharu ya dengan Bapak Gembala. Dia dalam kesakitannya yang luar biasa, dia masih bisa memberkati kita anak-anaknya ya. Kalau vonis dari dokter mengatakan Bapak Gembala kena kanker ya, setahu saya orang kena kanker itu mungkin di satu sisi, misalkan kanker lever ya di levernya saja, ternyata ini menyebar ya di lever, di ginjalnya juga, dan di pankreas dan di tulang ya. Tulangnya itu sudah banyak yang keropos ya. Saya bisa membayangkan betapa sakit Bapak Gembala waktu itu ya. Saya yang satu rumah dengan dia, seringkali saya ke kamar itu posisi tidak enak ya. Kadang miring ke kanan ke kiri, kadang minta duduk, kadang minta rebahan ya. Tapi di dalam kesakitannya itu, saudara, dia masih bertanggung jawab kepada jemaat Tuhan ya. Waktu di rumah sakit dia menyuruh Ibu Gembala ngambil tasnya, memberikan uang untuk jemaat Tuhan di sini. Pada tanggal 20 dia masih ingat untuk bayar listrik gereja, saudaraku ya. Jadi saya melihat satu sosok yang begitu luar biasa, bertanggung jawab kepada Tuhan dan sangat mengasihi domba-dombanya. Saudara, pada saat Bapak Gembala dipanggil oleh Tuhan, kami dari pihak keluarga bingung ya, Bapak Gembala ini mau dimakamkan di mana ya. Dan karena waktu itu saya, Yudi, Peter gak kepikir untuk memakamkan Bapak Gembala. Kami tetap ingin Bapak Gembala ini tetap hidup ya. Jadi waktu di Adijasa, pihak dari Gloria itu mengatakan mau dimakamkan di mana, karena nanti akan ditulis di papan ya. Waktu itu kami sepakat di Kembang Kuning ya. Karena apa? Kalau di Keputih maupun di Babat Jerawat itu tidak bisa dicor ya. Makanya kami sepakat untuk di Kembang Kuning. Tetapi Tuhan itu Allah yang luar biasa ya, di mana besoknya ya ada berbagai sumbangan yang ditransfer dan sumbangan yang cukup besar, saudaraku ya, dari famili Ibu Gembala itu memberikan jumlah yang cukup besar sehingga kami bisa memakamkan Bapak Gembala di Sentong Raya ya. Karena pemakaman di sana itu ratusan juta, saudaraku. Saya enggak kepikir kalau saya dan saudara saya itu bisa makamkan Bapak Gembala di sana. Saudara, pada saat saya di Sentong Raya untuk memilih tanah, saudaraku ya, Roh Kudus itu berbicara kepada saya ya. Saya merasa Tuhan memberikan pemakaman yang terbaik untuk Bapak Gembala.
Saya teringat bertahun-tahun yang lalu, ibu-ibu yang ada di sini, ya, Bu Parti, Tante Ana, Bu Asipa, dan banyak ibu-ibu yang lain. Mereka ibu-ibu yang tidak mampu. Bahkan ada ibu yang posisinya meninggal, itu di kos-kosannya, itu di kamar yang sempit, yang ngurusin Bapak Gembala, saudara. Ya, karena nggak ada family. Jadi Bapak Gembala berapa kali jemaat di sini itu, Bapak Gembala lah yang memakamkan, termasuk biaya-biayanya semua ditanggung oleh Bapak Gembala. Dan di saat pemakaman Bapak Gembala sendiri, Tuhan memberikan pemakaman yang terbaik untuk Bapak Gembala kita. Amin, saudara. Bahwa jerih lelah Bapak Gembala selama ini, kami anak-anak melihat jerih lelah beliau tidak sia-sia. Ya, Tuhan memberikan mahkota kehidupan bagi Bapak Gembala. Di samping itu di dunia, ya, Tuhan memberikan pemakaman yang terbaik untuk dia. Saudara, saya enggak menyangka ya, waktu saya di Adijasa berapa hari, kami pakai 2 ruangan, tiap hari itu penuh, saudaraku. Ya, Yudi Peter itu kadang bingung sampean. Iki tamu kok datang, kita ini ya masa mau ngusir yang sudah duduk, saudaraku. Tapi datang terus ya, sampai berdiri di belakang. Saya nambah kapasitas kursi sampai 80, meja nambah meja 8. Itu masih enggak cukup. Saya bilang, tambah lagi kursi. Pak, sudah, enggak bisa Pak, nanti orang enggak bisa jalan. Jadi pihak dari Adijasa sendiri enggak memperbolehkan kami menambah kursi. Ya. Jadi bagi jemaat Tuhan mungkin yang saya tidak tahu, keluarga tidak tahu ya, datang kemudian tidak mendapatkan tempat duduk yang baik, kami pihak keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Tetapi itulah yang saya lihat, saudaraku ya, dari Bapak Gembala kita. Ya maaf bicara ya, kalau dari jemaat ibu-ibu itu mungkin sekitar ya 15-20 orang ya, duduk di pojokan sebelah kiri ya. Tetapi semua itu penuh, itu saya bingung ya, dari mana saja orang-orang ini, termasuk dari jemaat Tuhan yang lama-lama, saudaraku ya, yang puluhan tahun nggak hadir, malam itu bisa hadir semua, kita bisa reuni ya. Saya sampai mikir, apakah harus Bapak Gembala ini meninggal dulu baru kita bisa ketemu semua reuni ya. Ya, itu yang saya rasakan di malam selama Bapak Gembala ini meninggalkan kita. Tuhan itu luar biasa ya. Jerih lelah Bapak Gembala benar-benar dihargai oleh Tuhan kita. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Yang pertama, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku,
betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan, dan nikmati oh, kasih setia Tuhan. syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat persembahan yang saudaraku berikan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dan masuk di dalam perjamuan suci. Mari persiapkan hidupmu untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Penolong yang selalu setia memenuhi keperluanku, memenuhi keperluanku. tak pernah dia mengecewakan. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Yesusku tak pernah gagal. Mari dengan iman katakan penolong. Penolong yang selalu setia memenuhi benar Tuhan. Tak pernah dia mengecewakan. Dengan imanmu katakan Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus. Percaya Tuhan setia. Amin, amin. Yang selalu setia memenuhi keperluanku. Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala mari kita saudara saudaraku baik berdiri di dalam Yesus. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam
jemaat Tuhan sendiri. Segala Ucapanku tangguh dengan imanmu naikkan pujian ini. Tuhan penolong hidupmu. Tetap percaya. Segala perkara. Ya Tuhan, amin. Kau yang beri kekuatan bagi kami Tuhan. Mari tetap percaya saudara. Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Yesus. Kau yang beri kekuatan Tuhan. Tetap percaya. Tuhan setia. Mari sama-sama angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan, Kaulah penolong kami. Tuhan setia. Tetap percaya. Tuhan setia. Tetap percaya. Tuhan setia. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Oh, Kau Allah yang setia Tuhan. Kau yang memenuhi keperluan kami Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah mengecewakan umat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, Kau berikan yang terbaik bagi kami anak-anak-Mu. Kau beri yang terbaik untuk umat-Mu di gereja ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Tuhan, pagi ini kami datang kembali ke bait-Mu. Kami rindu Engkau lawat kami lewat firman-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya firman-Mu menjadi rema di dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan pagi ini menguduskan hidup kami kembali. Untuk kami layak menerima tubuh dan darah-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Berkati setiap kami ya Bapa. Lewat firman-Mu dan persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami siap Tuhan menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya senang pagi hari ini ya, anak kami kembali lagi bersama-sama untuk pelayanan tempat ini. Saya menggantikan Bapak Gembala, tetapi harus ada pendampingnya. Dan anak kami Peter, dia mau mendampingi saya untuk pelayanan. Kita akan tepuk tangan untuk saudara Peter, suami istri. Kami mohon naik ke atas. Nah, supaya jemaat tahu. Nah, ini Emil, loh, Peter Dewi. Nah, ya.
Ini saudara kita ya nanti yang akan membantu kita untuk pelayanan di tempat ini. Senang sekali kalau keluarga bisa berkumpul dan sama-sama dalam pelayanan. Amin. Haleluya. Jemaat dikasih Tuhan, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan pagi hari ini Yosua 1 ayat 1 sampai 7. Yosua 1 ayat 1 sampai 7. Tolong Tiongking bacakan. Yosua 1 ayat 1 sampai 7. Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Musa ini satu tokoh yang luar biasa. Bahkan di agama Islam, agama Yahudi, ya, agama Kristen, Musa ini dianggap satu tokoh yang luar biasa, dipakai Tuhan. Di mana-mana ada nama Musa. Dia bisa membela laut, dia bisa memukul batu karang mengeluarkan air, ya Musa ini, dan dialah yang meminta kepada Tuhan sampai mana turun dari surga, ya. Jemaat dikasih Tuhan, Musa yang hebat yang luar biasa pun bisa mati, saudara. Amin. Jangan kita pikir oh ini orang hebat ini tidak bisa mati. Tidak, Musa pun bisa mati. Luar biasa. Dan Joshua ini abdi Allahnya Musa yang setia. Joshua ini sampai nggak bertindak apa-apa, diam aja. Dia pikir Musa yang luar biasa seperti ini dipakai Tuhan seperti ini. Saudara nggak gampang loh, membawa umat yang puluhan ribu itu nyebrangi laut Teberau. Wah pasti kacau ramenya luar biasa. Ya. Tetapi Musa bisa. Dia angkat tongkatnya, itu laut bisa terbelah. Haleluya. Dia turunkan tongkatnya, lautnya kembali. Tidak ada manusia yang hebat seperti Musa. Tapi saudaraku, tetap mati. Amin. Jadi kematian itu memangnya akan dialami oleh setiap manusia. Bukan anak kematian itu syukur makanya mandaro mati, tidak boleh saudara ya. Karena kita pun akan mengalami seperti itu. Jemaat yang dikasih Tuhan. Ini Musa yang luar biasa pun mengalami hal yang demikian. Sampai Joshua ini
Tuhan katakan, ngapain kamu dengar-dengar di sini? Ya, ayo berangkat, bawa orang Israel lewati Sungai Yordan, bawa mereka berangkat. Jemaat dikasih Tuhan, jangan tidak bertindak. Tuhan katakan kepada Joshua ya apa? Dalam ayat 2, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah Sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepadamu. Jangan cuma diam-diam saja, tapi harus seberangi Sungai Yordan, bertindak. Jemaat, Bapak Gembala kita sudah ada di surga, sudah selesai tugasnya di sini. Jangankan saudara, saya sebagai istrinya saya sedih saudara, sedih. Mengingat kami nikah 52 tahun saudara. Tentu banyak liku-likunya, banyak suka dukanya. Waktu muda, anak-anak masih kecil. Bapak Gembala harus meninggalkan keluarga, pergi ke Batu, kerja ikut mama saya, mertuanya. Bukan ikut enak-enak jadi manajer, enggak, tapi dia ikut itu Bapak Gembala itu jadi kuli. Genjot plastik. Saudara enggak tahu mesin plastik. Tapi Bapak Gembala genjot plastik di sana. Jadi kuli, jadi tukangnya mama saya. Bukan mama saya kejam, tapi memang itulah keadaannya. Untuk membiayai anak-anaknya, untuk bertanggung jawab kepada anak istrinya. Pagi jam 6 dia harus keluar. Jadi anak-anak itu tidak pernah lihat papa. Malam jam 10 dia lembur, dia baru pulang. Dia sampai berkeluh kesah. Dulu aku muda, kita hidup susah ya. Saudara, saya kalau belanja saya sudah saksikan. Cuma bisa beli ikan mujair 6 biji. Satu anak satu, sama saya sama Bapak Gembala. Kalau mau tambah lagi tidak ada mujairnya, cuma kari durinya. Kalau sambelnya memangnya cowek, satu cowek besar saudaraku. Ya. Tapi kami lewati dengan penuh sukacita, saudara. Saudara mungkin merasa, aduh, saya sekarang tidak ada Bapak Gembala. Bapak Gembala yang baik, yang sabar, yang telaten, ya, yang penuh wibawa, yang hatinya itu lembut. Dia tidak bisa untuk tidak menolong orang yang susah dalam kesulitan. Seperti tadi Ferry ceritakan. Saya bilang sama Bapak Gembala, Pak, doa itu loh. Saya sendiri nggak tahu ya, kalau Bapak Gembala mau berangkat. Doakan itu loh Pak, anak menantu cucumu semua doakan. Seperti Yakub mendoakan anak cucu menantunya semua. Tiongking masih kumanan. Ya kengnya, Tiongking kumanan masih datang. King, doakan Tiongking. Haleluya, saya nangis. Sungguh, Bapak Gembala dengan saudara. Bapak Gembala jalan, saya mengucap syukur. Tapi juga sedih, saudara, sedih. Biasa makan pangsit sepiring berdua. Makan nasi campur sepiring berdua, saudara. Bukan sok romantis. Bukan sok romantis. Bapak Gembala itu tipe laki-laki yang tidak romantis. Tiongking ini masih romantis. Kalau foto sama istrinya dirangkul gini. Bapak Gembala tidak. Tapi bukan berarti dia itu nggak cinta, bukan. Dia ada yang lainnya. Saudara, kenapa? Karena sudah tua, nggak habis ngisin-ngisinnya. Masa wong loro mlebu, mangane Pak pangsit mime situ, panggil lagi satu gitu loh. Tapi nggak habis. Ya.
Saya sampai, Tuhan luar biasa, Engkau luar biasa. Ngelihatkan penderitaannya, dia tidak pernah mengeluh sama saya. Kanker itu tidak ojok-ojok jerut, kanker wis. Kanker itu pelan-pelan berogoti semua. Lah Bapak Gembala itu seluruh tubuhnya kena. Bayang berapa lama itu Bapak Gembala itu sudah menderita. Loh kok saya ini loh istri saya menyesal sekali. Kok saya istrinya ini loh saya nggak tahu. Saya cuma tahu dia itu sakit pipi. Apa pipi sakit. Gak pernah dia cerita. Kena livernya, kena pankreasnya. Cuma saya lihat, loh kok suamiku tambah endek. Gak tahu kena tulang belakangnya. Waktu dia mau meninggal 2-3 hari sebelumnya, sangat menderita. Gak bisa tidur, jemaat. Lalu dokter terakhir bilang, disonde saja. Langsung saya tolak. Enggak, Papa tidak boleh disonde. Saudara, disonde itu memperpanjang umur, tapi menyiksa. Ini, siapa ini? Pasiennya. Bayangin selang disogronanya, hidung diogrok. Saya tidak mau. Saya cuma doa, Tuhan, kalau mau Engkau panggil hamba-Mu ini, cepat aja Tuhan daripada menderita. Dan anak cucu itu nyanyi memuji Tuhan di bawah. Ya. Begitu selesai nyanyi, tiba-tiba dia matanya buka. Ya. Saya senang. Pak, lalu saya lihat ya Pak. Tapi lalu saya tertegun. Ngelihatkan matanya itu enggak ada cahaya, ya. Lama redup. Jemaat dikasih Tuhan. Tapi dia itu tetap cinta jemaatnya. Perhatian dengan jemaatnya. Begitu dia dengar kaset khotbahnya, dia langsung, itulah kekuatan terakhirnya. Dia langsung bangun, langsung turun dari ranjang, saudara. Itu sungguh mujizat. Biasanya tidak bisa saudara bangun. Dia turun dari ranjang, dia duduk di kursi, dia dengarkan kaset yang dia khotbahkan. Saya tahu dia rindu jemaatnya. Dia sangat rindu jemaatnya. Dia setiap kali, saudara tahu Bapak Gembala sering nangis. Pulang saya tanya, Pak, kenapa kamu menangis? Tadi aku firman, aku lihat jemaatku, ada yang ngantuk, ada yang ngelamun, ada yang buka HP. Apakah mereka tuh mendengarkan aku khotbah? Saya bilang, Pak, dengar. Setiap kata-kata firman yang kamu sampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Amin. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Pasti ada masuk di dalam hati jemaatmu. Dia rindu, aku tidak apa-apa, jemaatku sedikit tidak apa-apa, asal jemaatku ini bertumbuh, punya rasa takut kepada Tuhan. Ya. Cinta Tuhan, itu yang dia inginkan. Saudara, jemaat saudara ini penuh belas kasihan, saudara. Tidak bisa dia ada orang menderita. Seringkali saya bilang, Pak, seringkali Bapak Gembala diprotes sama jemaat-jemaatnya. Om lah cara gitu, jemaat itu dimanja, dikasih tip. Apa Om itu tidak merusak? Oh tidak, saya kasih dengan tulus. Dan saya percaya jemaat juga akan dengan tulus. Ayo,
Saudara jangan seperti Joshua, diam aja, tidak melewati Sungai Yordan. Bangkit, bangkit saudara, sekalipun tidak ada Bapak Gembala. Saudara, ini rumah Tuhan, ini gereja Tuhan. Saudara bangkit, ayo kita sama-sama. Saya tidak bisa sendiri. Semua ini pengerja, staf gembala, mereka membutuhkan jemaat untuk menolong. Saudara, saya tidak ngomongkan salah satu jemaat di sini, waktu dia itu kepepet karena harus nikah. Sebetulnya Bapak Gembala tidak bisa, tidak bisa. Tubuhnya dia itu tidak mampu, tapi dia pakai seluruh kekuatannya untuk dia bisa menolong. Sebisa mungkin dia tolong, dia pasti tolong. Saya minta anak-anak, saya minta staf gembala semua, ikutilah teladan Bapak Gembala. Bapak Gembala selalu bilang apa? Tentang iman. Tentang iman. Harus punya pengalaman iman dengan Tuhan. Amin. Bapak Gembala bukan cuma jemaat ini duduk diem saja, tidak. Tapi punya pengalaman iman dengan Tuhan. Saya kalau dengar kaset khotbahnya dia tuh gak tahan, saudara. Saya nyesal kenapa saya sebagai istrinya. Saya gak tahu. Saya nggak tahu, saudara. Kalau kankernya sudah kaget, saudara bilang kankernya sudah nyebar ke seluruh tubuh, betapa dia tuh menderitanya. Tapi dia nggak pernah. Aduh lagi itu saya, Bayu. Kalau saya ini nggak tahan sakit, saudara, nggak tahan sakit. Bapak Gembala enggak. Dia juga pegang Yesus, Yesus, Yesus. Seperti anak kecil gitu loh ya. Kalau sakitan, ma, ya. Anak kecil. Seperti itu Bapak Gembala. Haleluya. Pagi ini saya bawakan firman ini. Saya ingin jemaat bangkit. Kalau Bapak Gembala gak enak. Ya. Bapak Gembala itu sabar, baik. Ibu Gembala itu judes. Ya, Ibu Gembala itu judes. Saudaraku, sebab itu ya, kasihlah saya kesempatan. Sebab itu biar saya belajar berubah untuk saya bisa seperti Bapak Gembala. Amin. Saya bilang anak-anak, papamu penuh belas kasihan, kamu pun harus penuh belas kasihan. Haleluya. Kita teruskan, saudara. Kita baca ya dalam ayat saya bacakan ayat 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum
yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saudara, biasa Tuhan itu kalau ngomong diulangi 2 kali, itu pasti ada maksud Tuhan, peneguhan dari Tuhan bahwa itu akan dilakukan. Tapi dalam ini Tuhan 3 kali, ya, kuatkan, teguhkan hatimu. Saudaraku, Tuhan akan memberkati umat Israel. Tuhan pun akan memberkati saudara semua. Teguh dan kuatkan hati saudara. Amin. Ya, haleluya. Tetap setia datang ibadah. Sekalipun Bapak Gembala tidak ada, jemaat dikasihi Tuhan, ini pekerjaan Tuhan. Bapak Gembala membangun ini mulai dari nol. Mulai dari nol sampai mobilnya dijual untuk bisa bangun gereja ini, saudara. Bab itu jemaat, saya himbaukan, datanglah ibadah. Ya, di situ kita belajar sama-sama untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara, di dalam Amsal, kitab Amsal, berapa tadi? Amsal 24 ayat 10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jangan tawar hati. Ya. Jangan sampai kita itu lemah iman kita, hati kita. Maka kekuatan kita itu kecil. Gak ada kekuatannya. Tetapi biar kita teguh. Nggak, aku pasti datang. Aku mau beribadah. Aku mau bertemu dengan Tuhan. Amin. Jemaat, firman Tuhan tidak saya perpanjang lebarkan. Tapi biar ini jadi berkat bagi kita semua. Kita mau belajar seperti Joshua. Kita mau terima berkat dari Tuhan. Berkatnya besar bagi orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Saya minta singer leader satu lagi yang membuat saya sangat lega. Waktu ada di Adiyasa, saya tidak sangka semua mantan-mantan kaum muda itu datang semua, saudara. Aduh, saya itu terharu. Kalau Bapak Gembala tahu, tentu sangat. Mereka datang semua, saudaraku. Ya. Sampai ada yang dulu sekolah minggu sudah besar, mereka datang, saudara. Mereka ingat gembalanya itu siapa. Haleluya. Firman jadi manusia yang di antara kita. Saya undang yang bertugas, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup di dalam Yesus, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaanmu. Yesus, Kaulah juru selamatku. Ku akui Kau Tuhan bagi
kasih Tuhan, pada pagi hari ini kesempatan yang begitu indah bagi kami semua tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan melalui firman-Mu yang mengingatkan setiap kami jemaat tempat ini Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik dan sangat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga sebentar kami akan kembali melalui tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan suci ini Bapa. Biarlah Engkau sendiri Tuhan melalui penebusan-Mu di atas kayu salib Tuhan mengingatkan kami semua akan kebaikan-Mu Tuhan. Akan kasih dan cinta-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semuanya Bapa. Sebentar Tuhan melalui perjamuan suci ini kami serahkan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Menjadi manusia di antara kita ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Firman jadi manusia. Yesus diam di antara kita. Di dalam Yesus ada kehidupan, ada hidup terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus Kaulah Juru Selamat. Ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi sang gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamat. Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan lain selain di dalam Yesus. Bagi saat gelap, mari saudara-saudaraku berdiri. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku. Ku akui Kau terang. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesuslah hanya lewat Yesuslah satu-satunya jalan. Kaulah Juru Selamat kami Tuhan. Biarlah terang jalan hidup kami. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan sama-sama menikmati tubuh dan darah Yesus. Dengarlah bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang terpecah-pecah adalah tubuh Kristus?
Ini adalah tubuh Yesus untuk tebus manusia. Mari kita angkat roti ini dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini darah Yesus. Darah yang kudus. Tuhan kita telah mati dan korbankan, curahkan darahnya untuk menebus kita semuanya, supaya kita beroleh kesembuhan dan bersyukur. Sekarang engkau layak, karena bukankah ini adalah darah Yesus? Dengan darah itu yang kudus engkau layakkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minum tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Kami memuji dalam nama Tuhan Yesus, kami telah memakan tubuh dan darah Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Pengumuman dan jadwal ibadah di gereja kita bisa ditayangkan. Ibadah wanita setiap hari Selasa jam 4 sore sampai selesai. Doa puasa setiap Kamis dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan hari Jumat ada doa malam yang dilakukan lewat Zoom dari jam 7 malam sampai selesai. Sabtu ibadah kaum muda dari jam 7 malam sampai selesai. Dan kembali pada hari ini ibadah raya Minggu dari jam 7 pagi sampai selesai. Kita akan berikan untuk persembahan pekerjaan Tuhan yang kedua. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Mari saya undang saudaraku baik berdiri. Allah mengasihi hidupku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan,
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah yang disampaikan kepadamu pada hari ini, maka berkat-berkat ini semua akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Diberkatilah engkau waktu di rumah, diberkatilah engkau waktu ke gereja, diberkatilah engkau waktu keluar di rumah, diberkatilah engkau waktu ada di dalam rumah, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah seluruh keluargamu, diberkatilah anak menantu cucumu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Diberkatilah kesehatan seluruh keluargamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sebab itu jemaatku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus ada menyertai engkau semuanya sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.